Assalamualaikum teman-teman, ada Mas Sedeng. Nah, di video kali ini saya mau bercerita bagaimana kisah pertemuan Upik Abu dan Mr. John. Mungkin masih banyak di antara kalian yang masih belum mengenal siapa sih saya sebenarnya. Saya adalah Upik Abu yang berasal dari sudut-sudut pelosok desa, teman-teman. Kalau kalian orang Makassar sering berlalu lalang di sekitar daerah Dayak dan sekitarnya, kalian pasti tahu orang ini. Itu adalah almarhum Janggo yang dulunya sudah bertahun-tahun menguasai daerah Dayak dan sekitarnya. Nah, dia adalah kakek saya, teman-teman. Saya tinggal serumah dengan dia. Dan saya dengar kisah dari saya punya mama, dia yang menjaga saya waktu kecil. Lepas dari itu, saya mau juga menjelaskan latar belakang saya dari mana. Saya dulu bersekolah di SD Impres Mangga 3. Saya angkatan 96. Buat teman-teman saya yang nonton saya, halo. Terus saya melanjutkan pendidikan saya ke tingkat SMP tahun 2003 di SMP Negeri 34 Makassar. Buat teman-teman saya, guru-guru saya. Terus dan pada tahun 2006 saya kembali melanjutkan pendidikan ke tingkat SMK yang namanya SMK Keperawatan Dr. Wahidi. Buat teman-teman saya yang setia menonton saya, ada Fatma, ada Murtini, ada Erna, ada Ratna, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Setelah itu tahun 2009 saya melanjutkan lagi pendidikan di Universitas Muslim Indonesia dengan mengambil jurusan keperawatan. Nah, setelah itu saya kembali melanjutkan pendidikan di tahun 2013 di Stikes Megareski Keperawatan dengan mengambil jurusan nurse, teman-teman. Kalau mungkin dokter dia setara dengan koas. Nah, setelah itu tahun 2015 saya selesai pendidikan, tapi saya tidak mempunyai pekerjaan, teman-teman. Saya menganggur karena pekerjaan pada saat itu sangat susah. Dan saya sudah melamar kemana-mana, tapi tidak ada yang mau menerima saya. Saya tidak tahu apakah saya tidak masuk kualifikasi dari apa yang mereka inginkan, saya juga tidak tahu. Dan alhamdulillah pertengahan 2015 saya ditelepon sama saya punya kakak di Bali kalau dia mempunyai pekerjaan buat saya. Dan berangkatlah saya ke Bali dan saya bekerja di salah satu bimbingan belajar yang namanya Primagama. Saya bekerja di situ selama 1 tahun, teman-teman. Kemudian saya kembali lagi ke Makassar untuk melangsungkan pernikahan. Dulu banyak yang berpikiran aneh tentang saya bahwa saya itu sudah nikah siri duluan di Bali, terus saya itu menikah sama om-om, terus pokoknya saya itu bertemu dengan si Mister ini di Bali. Dan sekarang saya akan mengungkap kenyataan yang sebenar-benarnya, teman-teman, yang ini tidak banyak orang yang tahu, bahkan keluarga saya pun tidak banyak yang tahu karena saya adalah tipe orang yang suka menyimpan saya punya rahasia sendiri, kecuali sama orang-orang dekat dan satu frekuensi sama saya, mungkin dia sudah tahu. Tapi sebelum kalian mendengarkan saya punya cerita, kalian siapkan dulu kalian punya batin. Saya tidak tahu apakah kalian ini sanggup mendengarkannya sampai habis atau tidak, karena saya punya kisah ini seperti sinetron, teman-teman. Baiklah, tidak perlu kita terlalu lama berbacot-bacot, kita mulai saja. Saya berkenalan dengan si Mister itu melalui media sosial, teman-teman, yaitu di Facebook. Nah, pada saat itu saya masih ingat di bulan puasa di tahun 2015 dia mengirimkan saya pesan, entahkah itu subuh atau siang malam. Dan pastinya sebagai orang alay dan pengangguran, saya ini merasa bagaimana kalau kita itu yang mendapatkan pesan dari orang luar begitu. Terus saya lihat dia punya profil, dia cuma punya satu foto, dan itu pun dia punya foto kayak begini. Kalian tafsirkan saja bagaimana. Terus setelah itu saya kira dia cuman iseng-iseng begitu numpang lewat. Terus lama-kelamaan dia selalu mengirimkan saya pesan pakai bahasa Inggris. Terus saya juga ini orang yang paling bodoh dulu waktu saya sekolah. Saya ini paling benci mata pelajaran matematika, fisika, kimia, sama bahasa Inggris. Itu yang bisa membuat saya mati kejang-kejang kalau saya ke sekolah, teman-teman. 4 mata pelajaran ini yang paling saya benci. Terus setelah itu dia selalu mengirim saya punya pesan.
Dan saya juga ini penasaran. Saya juga penasaran ini orang dari mana, orang apa. Terus bayangkan teman-teman, saya punya kamus kecil itu yang sudah lapuk, yang mungkin itu saya beli waktu zaman SMP. Dan bayangkan setelah saya kuliah, setelah bertahun-tahun baru saya membukanya. Mungkin setelah 10 tahun kemudian baru saya mau gunakan itu kamus. Bayangkan, saya chat pakai itu kamus. Setelah itu kita chat-chat. Bayangkan teman-teman, saya tidur bersama saya punya kamus yang sudah lusuh itu dan kumuh. Saya tanya sama saya punya mama, ini ada orang luar sering chat-chat saya. Terus mama saya bilang ini, kok jangan macam-macam, nanti dia tipu-tipu, nanti dia cuman mau tipu-tipu atau orang bagaimana. Kok jangan terlalu rapa-rapa merespon dia. Jadi saya sudah tidak merespon teman-teman, tapi si Mister ini tetap nekat mengirimkan saya pesan. Saya sebagai orang kampung juga nih merasa bagaimana teman-teman dikirimi pesan sama orang dari luar negeri. Bayangkan orang luar negeri mengirimkan pesan pada si Uping Abu, bagaimana saya tidak kejang-kejang juga waktu itu teman-teman. Setelah itu itu pun pertama kali saya punya HP bagus teman-teman. Setelah saya lulus kuliah baru saya punya HP yang bagus. Saya punya HP Samsung J1 waktu itu teman-teman. Waktu saya kuliah SMA saya baru pegang HP kelas 2 SMA. Itu pun HP Nokia yang cuman layar hitam itu. Terus kuliah saya punya HP juga, HP Mito yang 2 SIM itu teman-teman, yang dua kartu itu yang biasa dipakai buat lempar mangga. Itu pun kalau dia jatuh dia tidak bakalan rusak, dan suaranya itu yang seperti dangdutan di bentor. Itu HP saya teman-teman. Saya waktu sekolah dulu saya tidak pernah update barang-barang yang bagus. Saya biasa-biasa saja. Saya juga tidak tahu ini sudah rencana Tuhan atau bagaimana. Setelah saya kuliah dibelikan HP, mungkin itu adalah jalan buat si Madun masuk ke dalam kehidupan saya. Setelah Lebaran saya berangkat ke Bali. Waktu itu saya 1 tahun di sana, saya mengajar di Primagama. Saya masih kontak-kontak sama si Madun teman-teman, tapi ya itu masih pakai kamus bahasa karena saya ongol-ongol waktu itu. Mungkin ada setahunan teman-teman kita chatan, kita tidak pernah video call waktu itu. Saya cuma chat-chatan saja sama dia, dan saya juga tidak terlalu serius dengan dia. Saya juga tidak terlalu bagaimana, karena saya yakin tidak bakalan mungkin orang yang jauh dari sana mau datang ke sini demi saya. Siapa saya ini? Saya hanya seripihan rengginan teman-teman. Kalian lihat saya punya wujud ini seperti ini. Saya juga tidak yakin bahwa dia akan datang. Tapi setelah berjalannya waktu 1 tahun, hampir 1 tahun, akhirnya kami video callan. Teman-teman. Pertama kali video call saya ilfil melihat dia, karena dia punya muka itu dia besar sekali, kayak 1 meter begitu. Terus dia punya kumis dan dia juga punya jenggot begitu, kayak sugar daddy begitu kayak om-om yang sedang mencari mangsa begitu. Karena si Mister itu kalau dia video call sampai sekarang teman-teman, itu HP-nya kayak dia mau tempel dia punya muka, jadi dia punya muka itu kayak lebar, kayak panjang 1 meter begitu. Setelah video call itu saya merasa kayak ilfil begitu. Masa saya sama om-om begitu. Terus saya tanya dia punya umur berapa, tapi saya tidak percaya, mungkin dia bohong atau apa. Jadi saya tidak terlalu peduli sama dia. Tapi dia nih orangnya posesif teman-teman. Dia mau tahu saya di mana sih, sedang siapa, saya mau makan apa. Terus pokoknya setiap detik dia mau tahu kegiatan saya. Dia selalu telepon, padahal saya ini bekerja juga teman-teman. Untung saya punya kantor itu, tempat kerja ada wifi, jadi saya tidak terlalu rugi menghadapi si Mister. Kalian yang pernah LDR pasti kalian pernah merasakan, apalagi saya ini yang dulunya beda jarak yang dulunya beda waktu. Kalau di Turki kan dia lebih lambat daripada waktu di Indonesia. Kalau di Turki itu misalnya jam 10 malam, di Indonesia kita itu sudah jam 3 subuh teman-teman. Nah, jadi waktu saya sering telepon-teleponan sama si Madun, tidak video call, telepon pakai
messenger waktu itu, telepon-teleponan sama si Mbak Anu. Terus kalau kalau saya punya air liur ini sudah habis, saya punya bibir sudah kering, terus saya punya tekanan darah ini sudah turun gara-gara begadang terus. Bayangkan teman-teman, saya itu hampir hampir mau setahun telepon-teleponan beda waktu. Bayangkan saya punya tekanan darah itu bagaimana rendahnya selama setahun itu. Saya juga punya ini mata ini apa? Saya juga punya ini mata panda gara-gara itu beda waktu itu. Terus untung saya selalu pakai itu dulu teman-teman waktu bekerja, saya selalu pakai listrik angin Mamiri. Setiap kena angin dia semakin bercahaya, jadi itu adalah penyelamat saya. Setelah itu 1 tahunan suruh saya ke Turki buat datang buat menikah. Terus saya bilang saya tidak bisa karena saya punya adat tidak seperti itu. Saya tidak mau menikah tanpa saya punya keluarga. Terus dia bilang begini, tidak apa-apa. Terus saya bilang ini orang sepertinya ini orang aneh-aneh saja. Jadi setelah itu saya tidak kontak lagi dengan dia teman-teman. Lama saya tidak kontak dan tiba-tiba dia datang lagi menelpon saya. Terus dia bilang begini, yo saya yang mau datang ke Indonesia. Tapi sekali lagi saya tidak percaya teman-teman, karena saya lihat saya punya model cuman begini, tidak mungkin itu orang mau datang cuman gara-gara saya ke sini. Karena saya waktu itu saya juga baca-baca di Google jarak antara Turki dengan Indonesia itu lumayan jauh, dan saya juga bukan siapa-siapa mau didatangi. Tapi dia betul-betul teman-teman, dia minta saya punya KTP. Saya kira karena saya juga dulu itu bodoh-bodoh, saya tidak tahu itu masalah tentang luar negeri, tentang apa-apa. Terus mungkin dia mau administrasi atau apa, saya tidak peduli. Jadi saya kasih saya punya KTP. Terus dia kirimkan saya uang 3 juta rupiah buat bikin paspor teman-teman. Uangnya dikirim lewat Western Union. Katanya saya seperti ini, kok ada ke Western Union di dekat kau punya tempat tinggal? Terus saya bilang banyak, kalau di Bali banyak karena tempatnya turis-turis itu tahu tukar uang. Terus dia bilang, yo kau pergi sana. Terus dia kasih saya kode. Dia kasih saya kode pengiriman uang. Waktu itu saya tidak percaya karena sekali lagi saya ini orang yang bodoh-bodoh. Saya orang bodoh-bodoh. Nah setelah itu saya tanya, saya punya tetangga kos, kebetulan orang ini dia adalah tour guide yang biasa bawa turis. Terus saya bilang, benarkah ini kalau ini orang kirimkan saya uang buat ini? Terus itu tetangga saya bilang, iyo kok cepat ke Western Union, cepat kau ambil kau punya uang. Terus saya ke Western Union teman-teman, saya tunjukkan saya punya KTP. Terus itu petugas tanya, kok dapat uang, siapa yang kirim kau punya uang? Terus saya bilang, saya punya saudara. Saya keluar dari itu kantor pos, saya kayak gemetar-gemetar begitu teman-teman, karena seumur-umur hidup baru ada orang yang kasih saya uang 3 juta rupiah secara cuma-cuma buat bikin paspor saja, dan itu pun secara tiba-tiba. Setelah itu saya menggoogle bagaimana cara pembuatan paspor, dan itu sangat murah sekali teman-teman. Cuman waktu itu saya bayar 340.000 di kantor imigrasi yang di Makassar itu. Saya masih belum percaya kalau dia mau datang, tapi itu uang saya tidak gunakan apa-apa teman-teman. Saya simpan saya punya rekening bank. Nanti suatu saat ada apa-apakah dia minta saya ke sana baru saya tidak bisa atau bagaimana kah, pokoknya saya simpan itu uang, jangan sampai ada apa-apa saya bisa kembalikan itu uang sama dia. Setelah itu dia bilang, ini kok sudah bikin paspor? Saya bilang belum. Bagaimana kita mau bikin paspor? Saya di Bali ini, baru saya punya domisili di Makassar, saya harus mengurus ini segala sesuatunya. Terus dia bilang begini, kau resign saja kerja, nanti setelah lebaran saya ke Indonesia. Saya tidak percaya teman-teman sama dia. Jangan sampai saya resign bekerja terus dia juga tidak datang, saya kembali lagi menjadi rakyat jelata, saya kembali ke Makassar menjadi pengangguran. Saya tidak mau, jadi saya tidak percaya dia, saya cuma iya saja. Tapi setelah itu terus dia bilang begini, saya serius ini, kau sudah atur, kau sudah resign ke sama kau punya itu tempat kerja.
Saya cuma bilang iya iya padahal tidak. Dan waktu itu kita punya izin pulang kampung teman-teman, jadi saya pulang ke Makassar, tapi saya tidak tanya saya punya itu, saya tidak tanya saya punya bos kalau saya mau resign. Jangan sampai nanti saya bilang resign, nanti si Madun ini tidak datang, nanti saya jadi pengangguran lagi di Makassar. Jadi saya cuma bilang saya mau pulang mudik. Terus waktu itu terus yang bikin saya yakin ini teman-teman, yakin sedikit tapi belum yakin sepenuhnya, si Madun itu menunjukkan apa, dia sudah tunjukkan dia sudah beli tiket, mau ke Indonesia, terus dia juga beli tiket buat saya atas nama saya. Terus dia bikinkan juga saya itu apa, dia bikinkan juga saya kalung teman-teman, kalungnya seperti ini. Nah setelah itu saya belum bilang sama saya punya keluarga kalau saya mau menikah karena saya takut malu. Saya takut malu teman-teman, nanti itu tidak jadi, baru saya sudah berkuar-kuar, saya malu, jadi saya pendam-pendam dulu, nanti sampai di Indonesia baru saya nanti sampai di Makassar baru saya tanya saya punya mama. Tapi saya tanya saya punya mama, ku jangan heboh-heboh dulu, karena saya punya mama itu kalau dia berbicara dia selalu menyebarkan ke seluruh pelosok dunia. Jadi kita diam-diam dulu. Itu setelah Lebaran saya urus paspor di itu kantor imigrasi dengan segala keribetan yang terjadi. Buat kalian yang mau bikin paspor, kalian harus samakan semua identitas kalian, mulai dari KTP, pokoknya semua itu tidak boleh tidak boleh ada yang beda, satu huruf pun tidak boleh harus beda kalau kalian mau bikin paspor. Saya punya paspor sudah selesai, terus petugas paspor ini bilang begini, kau mau ke mana bikin paspor? Terus saya mau bilang saya mau ke saya bilang saya mau ke Turki. Tahun 2016 bulan 7 itu kebetulan Turki terjadi demonstrasi kah atau apa kayak itu. Saya tidak tahu itu karena apa, pokoknya ada terjadi kekacauan di negara ini. Jadi waktu itu beritanya sampai ke Indonesia teman-teman. Jadi saya semakin tidak yakin kalau si Mister bisa datang, karena waktu itu penerbangan ditutup teman-teman. Ada beberapa penerbangan yang ditutup. Setelah itu akhirnya dia sampai di Jakarta teman-teman. Dia sekitar 2 atau 3 hari dia mengurus ini dokumen-dokumen buat persiapan menikah di kantor kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Waktu itu dia mengalami sedikit kesulitan dan saya lagi menjadi ragu ini teman, apakah pernikahan ini akan terjadi atau tidak. Setelah urusannya selesai di Jakarta, dia terbang lagi ke Makassar. Dia sampai di bandara itu sekitar dia sampai di Makassar sekitar jam 2 subuh teman-teman. Dan bayangkan saya bersama anggota keluarga saya menjemput dia dengan memakai angkot. Saya punya angkot teman-teman, jadi kalau di Makassar itu PT. Saya punya mama ini pusing, dia mau rental mobil. Saya bilang kita jadi tidak usah sok kaya, kita apa adanya saya. Jadi saya jemput si Mister itu pakai angkot bersama saya punya keluarga besar, masukin Bandara Sultan Hasanuddin. Saya menunggunya, tapi mungkin ada sekitar 30 menit atau 1 jam dia tidak kunjung datang teman-teman. Terus saya berpikir lagi nih, jangan-jangan ini manusia berbohong. Masalahnya saya sudah membuat saya punya keluarga besar, jangan sampai saya ini malu seumur hidup cuma gara-gara manusia satu ini. Dan tiba-tiba teman-teman, dan saya juga punya gaya ini seperti kayak gaya Upik Abu. Bagaimana kalau tengah malam itu saya sudah memakai jilbab yang besar, terus kayak pokoknya saya tidak prepare apa-apa, saya punya muka saya biasa-biasa saja teman-teman. Saya bersama anggota keluarga saya menunggu dia di tempat itu kalau penumpang, kalau di kedatangan, saya menunggu dia di kedatangan. Terus dia datang dengan membawa dia punya ransel, terus dia datang dengan membawa dia punya tas baju, dia bawa tas itu kecil saja buat baju saja. Kalian tahu kalau orang sini tuh dia kalau mau pergi dia tidak ribet-ribet kayak kita kalau mau pergi ke luar negeri kita bawa terasi, bawa sambal, bawa kerupuk, bawa apa. Kalau
Kalau orang sini mau ke luar negeri dia simpel saja teman-teman, dia bawa saja apa yang dia butuhkan kayak baju, handuk, begitu saja, tidak macam-macam. Terus dia jalan, dia jalan, dia tenteng, dia punya tas, dia juga waktu itu pakai kaos bola. Saya pikir bukan dia teman-teman, karena apa yang saya lihat selama ini di media sosial sama di video call itu jauh sangat berbeda dengan kenyataan yang ada. Dia berjalan terus menghampiri saya, terus dia bilang begini, "Assalamualaikum." Terus dia bilang begini, "Assalamualaikum." Terus saya bilang, "Waalaikumsalam." Kayak bagaimana teman-teman, setelah 1 tahun lebih kita cuman di media sosial, akhirnya kita bertemu secara nyata. Jadi kalian itu yang dulu berpikir saya bertemu si Mister di Bali, saya sudah kawin siri dengan si Mister, saya tidak pernah bertemu si Mister sebelumnya. Pertama kali sama si Mister itu betul-betul di Makassar, di Bandara Sultan Hasanuddin, dan disaksikan oleh seluruh keluarga besar saya. Tidak ada cerita saya tuh berpacaran sama si Mister di Bali, saya ketemu sama Mister di Bali, dan saya nikah siri sama si Mister di Bali. Tidak ada itu teman-teman. Itu adalah gosip yang terjadi selama ini, dan sekarang saya akan meluruskannya. Setelah pertemuan ini tuh kami menuju angkot teman-teman. Kita menuju angkot, semua menuju angkot, semua anggota keluarga saya naik ke dalam angkot. Terus saya punya mama itu kayak menangis begitu, karena dia merasa terharu begitu. Dia merasa terharu dan tidak percaya adakah model manusia seperti ini rela datang jauh-jauh demi perempuan model seperti saya ini. Dan itu terjadi nyata teman-teman. Jadi kalian tidak usah terlalu bagaimana tentang jodoh itu teman-teman. Jodoh itu sudah Tuhan yang atur. Kalian mau berusaha bagaimana, pakai dukun apa, pakai skincare bagaimana, kalau jodoh itu belum ada, itu tidak akan terjadi teman-teman. Tapi kalau kalian sudah pasrah saja, sudah tidak pikir mau bagaimana, kalian sudah pasrah saja, serahkan semuanya sama Tuhan, jodoh itu akan datang dengan sendirinya teman-teman. Jelas sampai di Makassar mungkin sekitar 1 mingguan kami urus berkas-berkas, dan semua berkasnya setelah selesai kami melangsungkan pernikahan untuk menghindari fitnah-fitnah yang ada lagi teman-teman. Karena waktu itu si Mister dia tinggal di saya punya rumah. Karena kalian tahu itu biasa mulut-mulut tetangga itu banyak yang julid-julid. Jadi kami adakan dulu pernikahan. Kami nikah dulu teman-teman. Kami nikah bulan Juli. Saya lupa tanggal berapa. Saya nikah Juli tahun 2016. Saya nikah di masjid dekat saya punya rumah teman-teman. Dan pernikahan itu biasa-biasa saja, tapi heboh karena banyak penonton yang datang dari berbagai kampung. Waktu itu si Mister dia 1 bulan di Makassar. Jadi tanggal 14 Agustus kami melangsungkan pesta pernikahan teman-teman ya, dan tentunya itu menggunakan adat Makassar seperti ini. Pesta pernikahan saya tidak mewah teman-teman. Saya tidak nikah di gedung atau di tempat-tempat yang besar begitu, tidak teman-teman. Saya nikah di ini saja, di kebun ubi dekat saya punya rumah. Itu dibersihkan, terus dipasangkan tenda-tenda. Saya nikah saya seperti itu teman-teman, karena saya tidak mau melakukan sesuatu di luar dari kemampuan saya. Jadi saya lakukan saja yang bisa saya lakukan teman-teman. Dan saya tidak peduli orang itu mau bicara apakah, saya ini kismin kah, si Mister ini kismin kah, saya tidak peduli, karena nanti yang mau membayar semua biaya pernikahan itu bukan mereka tapi saya. Jadi saya menikah saja sesuai dengan apa yang saya bisa. Setelah menikah saya langsung berangkat ke Turki sama si Madun teman-teman. Dan pada saat acara pernikahan itu teman-teman, banyak sekali drama-drama jahanam yang terjadi. Bayangkan itu, banyak yang tidak menghiraukan saya teman-teman, dia hanya menghiraukan si Mister itu kan. Jadi waktu itu si Mister dia yang banyak dicari-cari sama tamu undangan. Kalau saya tidak, karena saya ini adalah produk lokal, jadi orang tidak terlalu khawatir lagi saya punya bentuk bagaimana.
Setelah kami mengadakan pesta perkawinan, 2 minggu setelahnya saya berangkat ke Turki, teman-teman. Saya berangkat ke Turki, itu pun banyak drama-dramanya. Dan kalian mau tahu drama-drama apa saja yang terjadi sebelum saya berangkat dan sampai saya berada di Turki? Kalian kalau mau kelanjutannya, kalian komen di bawah. Kalau kalian masih berminat mendengarkan saya punya cerita, saya akan bikinkan part keduanya, teman-teman. Mungkin sekian dari cerita yang tidak berfaedah ini. Saya punya mulut juga sudah kering ya. Dan sepertinya cerita ini juga tidak terlalu penting untuk kalian simpan di kalian punya otak. Jawaban atas cukup menjadi jawaban penasaran kalian saja. Saya mau masak dulu, saya mau masak dulu karena sudah mau berbuka puasa, karena waktu berbuka puasa sudah dekat. Jadi kalau kalian mau cerita lanjutan part kedua, kalian silahkan komen ke bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my video. Terima kasih telah menonton. Bye bye.